Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala as-samsa siraja wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ib huwa alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba telah sempurna menjalankan takdir dan ketetapan Allah di alam dunia ini, maka sampai pada waktu dan ketetapan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, maka ia akan mengalami suatu proses yang disebut namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Datang dari alam lahud kembali ke alam lahud. Datang dari alam ma'rifat kembali ke alam ma'rifat. Datang dari alam Rabbani kembali ke alam Rabbani. Tentunya sebelum masa dan ketetapan yang Allah tentukan itu kepada kita sempurna kita jalani, maka hendaklah kita tahu jalan pulang dan kembali kepada asal tempat kita yang sesungguhnya. Dari mana datangnya kita dan kemana pulang dan kembalinya. Maka untuk mengetahui akan rahasia datangnya kita dan kembalinya kita di alam dunia atau di alam syahadat inilah sebenarnya kita mesti mampu paham dan mengerti untuk menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah. Kita mesti mampu membaca akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah pada alam dan pada diri kita. Inilah yang Allah utarakan. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami kepada seluruh pelosok dunia, tutup petala langit dan bumi, dan aku juga telah memperlihatkan tanda-tanda akan kebesaran dan kekuasaan aku pada diri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya kamu mampu melihat akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang maha wujud dan sekalian yang wujud. Allah itu adalah zat yang maha nyata dan sekalian yang nyata. Begitulah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya kepada kita, supaya kita mampu menilik akan kebesaran dan kekuasaan Allah pada alam dan pada diri kita, sehingga hidup yang kita jalani di alam dunia ini tetap berjalan dan meniti di atas jalan Tuhan. Sami'na wa ata'na. Namun apabila
Kita tidak mau mempergunakan akal pikir dan kecerdasan rohani kita untuk menilai akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka inilah yang disebut oleh Allah sebagai hamba sumum bukmun umyun wa la yanjiun. Itulah hamba yang tuli bisu dan buta, kata Allah. Mereka tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Aku yang menciptakan alam dan menjadikan akan rahasia dirinya. Telah aku turunkan para nabi dan para rasul serta aulia ini. Aku turunkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Namun ia tidak mampu menilik Iqra ke dalam diri untuk membaca akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka pantaslah mereka itu, kata Allah, tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Aku. Inilah orang yang telah tertutup mata hati dan jiwanya untuk mengenali akan dirinya dan mengenal akan Tuhannya. Maka orang yang telah buta mata hati tidak lagi mampu untuk menilai akan kebesaran Allah pada dirinya. Inilah orang yang tersesat, kata Allah. Tersesat di dunia dan tersesat di akhirat. Karena mata hati mereka itu telah buta. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang hidup di alam dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat kami bangkitkan mereka juga dalam keadaan buta dan tersesat jalannya, kata Allah. Tersesat yang bagaimana yang Allah maksud? Dan buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Apakah buta mata di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah utarakan di dalam surah Al-Hajj ayat 40. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata di kepala, tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Kalau mata hati kita ini telah buta, tidak lagi mengenal akan Allah yang menciptakan alam dan menciptakan akan diri kita. Tidak tahu kita asal mula kejadian kita, tidak tahu kita perjalanan pulang dan kembalinya kita. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, orang yang buta. Orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Keempat orang yang tersesat itu tidak lain adalah neraka jahanam, kata Allah. Ini tanda dan bukti seorang hamba yang ujub dan sombong kepada Tuhannya. Mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Apa yang Allah katakan? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tubaddalahum abwabus sama. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kemudian mereka berbuat sombong, bersifat ujub, takbur. Mereka tidak lagi mengenali akan Aku, tidak lagi mampu membaca akan kebesaran Aku yang telah Aku zahirkan dan telah Aku nampakkan kepada seluruh alam dan pada dirinya. La tubattalahum abwabus sama. Maka bagi mereka itu, kata Allah, kami tutup pintu-pintu langit buat mereka. Ini artinya apa? Kalau Allah telah menutupkan pintu langit buat orang yang sombong dan dusta kepada Allah, maka apapun ibadah dan ketaatan yang mereka perbuat karena kematian hati dan jiwanya untuk mengenal Tuhan, doa apapun yang mereka baca dan mereka panjatkan kepada Rabb-Nya, maka ibadah mereka kami tolak dan doa mereka tidak kami dengar, kata Allah. Kalaulah ibadah kita ditolak Allah, doa kita tidak didengar oleh Allah, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat,
maka mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, kata Allah. Sehingga onta masuk ke lubang jarum. Bagaimana mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum? Kalaulah tidak mungkin, tidak masuk akal onta masuk ke lubang jarum, maka tidak mungkin kita ini akan masuk ke dalam surga Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami membalas terhadap orang-orang yang telah berbuat sombong dan dustakan ayat-ayat dan besar kami. Orang-orang yang tidak mampu untuk menilik akan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada alam dan pada dirinya. Maka malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum proses kesempurnaan takdir itu kepada diri kita, marilah kita sama-sama untuk membaca akan kebesaran dan kekuasaan Allah pada alam ini, sehingga hati dan jiwa kita tunduk dan patuh kepada Allah, bahwa Allah telah mengutarakan kepada kita, alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Kenapa engkau tidak mau memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Wa ja'alal qamara fihinna, dan Allah telah menjadikan bulan sebagai cahaya. Wa ja'alas samsa siraja, dan Allah menjadikan matahari sebagai pelita. Walaqad khalaqakum sab'a tamar, dan kami telah menciptakan di atas kamu itu ada 7 jalan, kata Allah. Maka malam ini kita akan mencoba memahami kebesaran dan kekuasaan Allah pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sehingga kita tahu untuk pulang dan kembali kepada Tuhan sebelum sakratul maut dan kiamat itu terjadi pada diri kita. Ini Bapak Ibu, inilah gambaran ya daripada alam semesta. Jadi ini kita buat, ini matahari. Ini 7 gelombang sinar matahari. Nah ini Bapak Ibu, 5 sinar gelombang matahari. Kemudian ini Merkuri, ini Venus, ini bumi, bulan, Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Di atas ini Sidratul Muntaha. Di atasnya lagi Baitul Ma'mur, di atasnya lagi Al-Ma'il A'la, di atasnya lagi Rodrok, dan di atas inilah zat Allah yang tidak terbatas. Jadi Allah mengutarakan alam taro kaifa khalaqallahu sab'a wa tibaqa. Kenapa engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Walaqad khalaqakum sab'a tama'in, dan aku juga ciptakan di atas kamu itu ada 7 jalan. 7 jalan, 7 langit. Inilah perjalanan kita ini di atas nantinya. Kalau kita hidup di alam dunia ini betul-betul telah tahu jalan pulang kembali kepada Allah dengan jalan sami'na wa ata'na. Ini bumi Bapak Ibu. Jadi kita itu ditakdirkan Allah untuk hidup di bumi ini. Kita ditakdirkan Allah hidup di bumi. Makanya di bumi inilah kita itu menjalankan kehidupan, menjalankan kematian. Di bumi lah kita ini beranak pinak, di bumi lah kita ini beraktivitas, dan di bumi ini pula lah tempat sandiwara, tempat evaluasi dan ujian. Innal hayata dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkur bainakum wa takasur fil amwal wal aulad, kata Allah. Sesungguhnya bumi itu tempat permainan dan sandiwara,
Bumi ini adalah tempat uji coba yang penuh dengan perhiasan, yang penuh dengan kebanggaan, yang penuh dengan kemegahan harta dan anak-anak, kata Allah. Di sini kita mengalami peristiwa itu, kehidupan dan kematian. Ini semuanya adalah tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau menggunakan kecerdasan rohani dan akal pikirnya, pandai dan mampu dia membacakan kebesaran Allah itu. Kalau kita tidak mampu membacakan kebesaran Allah pada diri kita dan pada alam ini, maka ini yang Allah katakan tadi, mereka lah orang yang tuli, bisu dan buta, mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Aku, kata Allah. Jadi sebelum kita mengalami proses maut, proses mati, kita telah mampu memahami dan menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah. Nah, lihat, ini ke atas ini disebut namanya 7 petala langit. Yang ke atas. Sedangkan bumi Venus Merkuri sampai ke bawah ini yang disebut namanya 7 petala bumi. Tujuh petala langit ini yang disebut namanya perjalanan malaikat. Dan 7 petala bumi ini yang disebut namanya perjalanan iblis. Dan 7 petala langit ini yang disebut namanya perjalanan surga. Dan 7 petala bumi ini yang disebut namanya perjalanan neraka. Jadi kalau kita hidup di alam bumi ini mengenal akan Allah, memperbuat jalan pulang dan kembali kepada Allah, sami'na wa ata'na, andai kata kita telah mengalami namanya proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka perjalanan kita itu adalah perjalanan di atas ini, Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya perjalanan nur, ya, perjalanan nur, perjalanan malaikat, perjalanan menuju akan surga. Karena orang yang telah memperbuat jalan pulang dan kembali kepada Allah waktu hidup di alam dunia ini, itu batin dan jiwanya tidak lagi terikat, terantai oleh hawa nafsunya. Dia tidak lagi diikat oleh dimensi waktu dan ruang, karena jiwanya telah mampu menembus ruang dan waktu, menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini yang disebut namanya diri Muhammad itu, diri yang telah mendapatkan limpahan cahaya nur ilahi, diri insani namanya, Bapak Ibu. Nah, diri Muhammad itu diri yang insani. Maka barzakh mereka, ya, kalau dikatakan barzakh mereka itu disebut namanya Raudatul Jannah. Tamat daripada taman surga, itu barzakhnya. Kenapa dikatakan barzakhnya itu adalah Raudatul Jannah, tamat daripada taman surga? Karena waktu hidup di dunia, waktu hidup di alam selada ini, batin mereka itu tak sampai menelusuri perjalanan pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Jadi andai kata telah terjadi namanya kiamat, inilah yang akan dijadikan Allah sebagai bumi surga itu. Jadi kalau bahasa kita, Bapak Ibu, ya, ini disebut langit. Langit pertama,
langit dua, langit ketiga, langit empat, langit kelima, langit keenam, dan langit ketujuh. Jangan Bapak Ibu memandang secara zahirnya ini maksudnya. Bukan Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu tidak. Ya, ini beda langit namanya. Sebab kalau arti langit itu ma fauqoka, yang dikatakan langit apa yang ada di atas kamu, itu langit. Makanya langit itu artinya adalah tinggi. Karena tingginya langit itu tidak mampu akal dan rasio kita untuk menembusnya secara. Akan tetapi hakikat langit itu adalah kehampaan. Yang langit kehampaan. Kalau dilihat di sini planet Mars, ya, ini bukan disebut langit, ya, langit itu yang tersembunyi di balik itu. Kalau dizahirkan dia, itu disebut atmosfer itu. Atmosfer itu yang dikatakan langitnya secara ilmunya. Tapi secara hakikatnya bukan itu dia. Langit itu adalah kehampaan. Ini benda langit. Kalau dipahami lagi di dalam, langit itu itulah rahimnya Allah. Kalau dibawa kepada ilmu, langit itulah makrifatnya manusia tadi. Jadi orang yang bisa menembus 7 petalung langit, mampu melakukan perjalanan surga, itu orang yang hati dan jiwanya telah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, jiwa yang telah mutmainnah ini, jiwa yang telah kasab. Itulah orang yang telah mampu berjalan dan meniti di atas jalan Tuhan. Karena ini nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Kalau kita lihat ini yang disebut Jannah Babus Salam, surga Babus Salam. Ini menjadi surga Darussalam. Ini menjadi surga Firdaus. Ini Darul Ulum. Ini Adnin. Ini Naim. Dan ini adalah Ma'wa. Itulah perjalanan kita ke atas itu yang disebut namanya Raudatul Jannah. Ya, taman daripada taman surga. Sedangkan orang yang buta mata hatinya, orang yang tertutup mata hatinya, tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, apabila dia mengalami namanya proses sakratul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka perjalanannya itu bukan ke atas, tapi perjalanannya ke bawah. Ini yang disebut namanya perjalanan iblis atau perjalanan perjalanan neraka. Ini perjalanan neraka. Ini yang 7 petala bumi tadi yang ke bawah. Nih, bukan ke atas. Maka barzakh mereka itu disebut namanya kubrotan niron. Liang daripada liang neraka, tungku daripada tungku neraka. Ini perjalanan ke bawah. Kalau kita telah masuk ke dalam ruang lingkup perjalanan iblis dan neraka ini, maka disinilah Allah katakan itu abada, selama-lamanya, kata Allah. Sedangkan Allah menggambarkan lewat lisan para nabi dan para rasulnya, seringan-ringan azabnya siksa neraka apabila manusia itu dipakaikan sendal madain neraka, maka melelehlah benak dan otak kita itu seperti timah yang kepanasan. Itu yang paling ringan, Bapak Ibu. Ada yang paling ringan daripada itu lagi. Maka pantas Allah katakan innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam.
Barang siapa yang tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah, maka tempat pulang dan kembali adalah Jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Karena mereka merasakan azab dan siksa di sini. Inilah perjalanannya ke bawah di matahari. Sedangkan orang yang beriman maka naik ke atas perjalanannya. Sedangkan yang ini batasnya, Bapak Ibu, Sidratul Muntaha ini hanya disebut batas alam. Batas antara alam qadim dengan alam baharu. Ini adalah alam qadim. Sedangkan yang ke bawah ini, ya, bawah ini adalah alam baharu. Alam qadim itu ini dia naik ke atas Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur inilah asal daripada kejadian tubuh kita tadi. Jadi tubuh kita itu dari alam Baitul Ma'mur dia. Sedangkan al-malaik a'la ini asal daripada ruh kita. Dan dabrok itu asal daripada qalbi, hati kita. Maka ke situ pulang kembalinya Bapak Ibu, yang kita mesti telusuri ke atas. Sedangkan di atas itu azab Allah nurun ala nur, nurus samawati wal ardh bi kulli shay'in muhit, bahwa Allah itu meliputi sekalian alam, cahaya di atas cahaya, nur berlapis-lapis nur dia. Karena semuanya itu bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Apa yang ada pada alam ini semuanya diturunkan Allah dari alam ini, semuanya dari alam Rabb, al-Mala'il A'la dan Baitul Ma'mur. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bumi, ya, bumi ini, ya, yang mengandung unsur tanah. Bumi ini mengandung unsur tanah. Ini diturunkan Allah, ini dia dari alam Baitul Ma'mur ini, tanah. Bumi yang ada sekarang kalian di dunia ini itu dari alam Baitul Ma'mur. Sedangkan kalau kita lihat angin, ya, yang ada di alam semesta ini, di sini, ya, angin itu diturunkan Allah daripada alam al-Mala'il A'la ini angin. Sedangkan air, ya, air yang di sini ini diturunkan Allah dari alam roh, itu air. Jadi semuanya itu air, angin, tanah itu turun dari alam Baitul Ma'mur, Mala'il A'la dan roh. Sedangkan api langsung daripada zat Tuhan tadi, langsung daripada nur zat Tuhan tadi. Di sini semuanya asal kejadian alam itu dari sini Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat, ya, mana yang disebut namanya syariatnya alam semesta. Kita lihat dulu. Syariat alam semesta itu inilah disebut namanya dengan bumi ini. Bumi bulan ini disebut namanya syariat alam semesta. Sedangkan torikatnya alam semesta ini yang disebut 7 petala langit ini torikatnya alam semesta. Dan hakikatnya alam semesta inilah dari Venus, Merkuri sampai ke bawah
sampai ini 5 gelombang sinar matahari. Ini disebut namanya hakikat alam semesta. Sedangkan yang disebut makrifatnya alam semesta, inilah dia matahari. Syariat, torikat, hakikat, dan makrifat. Makanya air tadi yang turun dari alam roh ke alam dunia, angin yang diturunkan Allah dari alam malaikat sampai ke dunia, tanah yang diturunkan Allah dari alam Baitul Ma'mur sampai dia ke dunia ini, itu semuanya proses. Dan ilmu, kita lihat turunnya ilmu itu ini dari alam roh. Apa saja namanya ilmu yang Bapak Ibu ketahui dan yang Bapak Ibu tidak ketahui, semuanya ilmu itu turunnya di sini nih. Ilmu apa aja. Sedangkan hukum itu diturunkan Allah dari alam al-malai a'la. Dan seluruh harta benda itu diturunkan Allah dari alam Baitul Ma'mur. Inilah sebenarnya urutan yang benar menurut ketetapan Allah. Ilmu yang mengatur hukum dan hukum yang mengatur harta benda. Tapi kalau orang yang telah tertutup mata hatinya di dunia, ikut wanitanya. Benda yang mengatur hukum, hukum yang mengatur ilmu. Piti, uang, fulus, ya, itu yang mengatur hukum itu. 10 tahun bisa 5 tahun, 5 tahun bisa 1 tahun, 1 tahun bisa 6 bulan. Dia yang mengatur ilmu di sana. Berbeda konsepnya itu, ya, dengan orang yang telah mengenalkan Tuhan. Jadi mengikuti proses ini dia. Jadi kita sebenarnya waktu hidup di dunia ini yang menusuk ini perjalanan pulang kembali. Andai kata kita meninggal dunia, ya pulanglah dia ke sini. Tubuhnya Baitul Ma'mur, ruhnya Malail A'la, dan hatinya ke roh. Tapi pulangnya tidak berpisah-pisah, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Bang Rabi berpisah-pisah, pulang dia satu kesatuan yang utuh itu. Ya, yang pulang itu bukan tubuh yang kasar itu, bukan tubuh yang terdiri daripada kulit, daging, darah, urat, tulang, limpa, bukan. Yang pulang itu yang disebut namanya insani, tubuh insani ini yang pulang. Ruh itu yang disebut namanya nurani. Sedangkan hati itu yang disebut namanya ruhani. Ini yang pulang, satu paket pulangnya, satu kesatuan yang pulangnya ke sana tadi. Tidak berpisah-pisah. Kalau berpisah-pisah pulangnya ketika Bapak Ibu memahami namanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Apakah tubuh Nabi itu ke Baitul Ma'mur? Apakah hati Nabi ke Roh? Apakah ruh Nabi ke Al-Malai? Tidak. Dia satu paket. Ini kenapa dipisah-pisahkan? Supaya kita mudah memahaminya, menduduk-dudukkan perjalanan ini ke atas. Dan semuanya itu dari zat Allah Ta'ala. Jadi kita berada di dalam nurnya Allah, di dalam cahayanya Allah. Tidak ada yang hidup ini keluar daripada nur ala nur. Semuanya berada dalam nur ala nur. Tinggal kita lagi sejauh mana kita mampu menelusuri perjalanan pulang dan kembali kepada Allah dengan membaca dan menilik alam dan menilik akan diri kita tadi. Semuanya dari sini, semuanya. Maka ketika Bapak Ibu berzikir, ya, andai kata punya pengalaman berzikir Bapak Ibu, Bapak Ibu melihat pancaran warna, apakah merah, apakah biru, apakah kuning. Posisi kita berada pada level yang mana sebenarnya? Ini bisa dibaca, ya. Kalau kita lihat ini langit pertama, Mars, ini dia akan memancarkan, ya, bias cahaya merah.
merah, jingga, oranye, ungu, hijau, kuning, biru. Karena setiap lapisan perjalanan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu dia akan memancarkan warna dia. Ini suatu kias merah, jingga, oranye, ungu, hijau, kuning, dan biru. Kalau Bapak Ibu dalam berzikir, ya, Bapak Ibu berada pada posisi warnanya biru, berarti Bapak Ibu perjalanan batinnya sudah sampai kepada langit yang ketujuh ini namanya. Ini perjalanan. Andai kata kita meninggal ya kesinilah perjalanannya. Orang yang tak sampai pada langit ketujuh dia bisa ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 ke sini bumi. Tapi orang yang melihat warna merah, ya, warna merah itu hanya pada langit yang pertama. Dia tidak bisa tembus ke atas, ya, langit pertama ke bawah aja ada perjalanannya bumi. Nah, inilah perjalanan batin dia tadi. Kalau dizahirkan namanya Bagus Salam, ke atasnya Darussalam, itulah warnanya tadi jingga, Firdaus, ya, Darul Ulum, Adnin, Naim, Ma'wa. Ini perjalanan. Dan kalau Bapak Ibu melihat pancaran warna putih udah ke atas Bapak Ibu, itulah yang namanya Sidratul Muntaha, ke atas dia perjalanan. Di putih ini, ini gabungan daripada pancaran seluruh warna ini, merah, jingga, oranye, ungu, hijau, kuning, biru itu, itulah putih dia. Kadang Bapak Ibu jumpa masjid di atasnya. Di perjalanan alam yang hampa, alam yang amat dingin di situ. Ini perjalanan ke atas. Jadi kita di dalam berzikir itu sudah dibukakan Allah tanda-tanda sebenarnya. Perjalanan pulang dan kembali kita, kalau kita mau melatih, mengasah batin dan jiwa kita, maka sampai kita ke atas. Tapi kalau kita tidak mau, ya, hati kita itu hanya dipenuhi dengan dunia, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menjumpai Tuhan. Namun apabila hati telah diisi dengan Allah, maka lenyaplah dunia itu. Ya, jadi kalau hati ini dipenuhi dengan dunia, dengan nafsu, nggak akan pernah Bapak Ibu menjumpai Tuhan. Tapi kalau hati telah diisi dengan Tuhan, Allah, maka hilanglah seluruhnya ini. Maka disitulah letaknya Allah mengatakan tentang hati orang yang beriman itu, wa khalaqtu qalbal mu'min akbar min kulli syai'in wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'in. Aku ciptakan hati orang yang beriman itu lebih besar, lebih luas dari segala sesuatu yang aku ciptakan. Kalau alam semesta ini menurut Bapak Ibu itu adalah luas, besar, dibandingkan dengan hati orang yang beriman, rupanya hati orang yang beriman itu lebih luas dan lebih lapang daripada segala sesuatu yang kita anggap besar itu. Dan sebaliknya kata Allah, wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'in, dan aku jadikan hati orang yang kafir itu lebih kecil dari segala sesuatu yang aku ciptakan. Kalau yang kecil itu menurut Ibu adalah virus, bakteri, dan hama, rupanya hati orang yang kafir itu lebih kecil lagi daripada virus, bakteri, dan hama itu. Saking kecilnya hati orang kafir tadi, susah dia untuk menerima dan menangkap cahaya-cahaya ilahi untuk masuk ke dalam dirinya tadi. Maka jalan satu-satunya untuk liqo dengan Allah, apa kata Allah? Izja'a rabbahu biqalbin salim, kata Tuhan. Siapa yang ingin berjumpa dengan aku, syaratnya apa? Biqalbin salim. Ini syaratnya diminta oleh Allah. Izja'a rabbahu biqalbin salim.
Siapa yang berjumpa kepada Tuhannya, yang ingin liqo kepada Tuhannya, yang ingin bertemu dengan Tuhannya, syaratnya qalbin salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang telah dilimpahi cahaya-cahaya nur petunjuk, hati yang telah mendapatkan limpahan nur. Tidak ada lagi di dalamnya ini yang disebut namanya amarah itu, ya. Tidak ada di dalam itu namanya amarah lagi. Lawamahnya pun hilang, ya. Kemudian mulhamahnya pun tidak ada lagi. Yang ada cuma mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kasifah, ya, al-arifah. Arifah dan kasifah, dia yang ada di dalam ini, qalbin salim ini cuma. Ini yang Allah panggil dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul amarah, dawamah, mulhamah, nggak ada. Mutmainnah dia duduknya. Maka orang yang telah duduk pada nafsul mutmainnah itu yang disebut namanya dengan mutakin. Orang yang telah benar-benar takwa kepada Tuhannya, mutakin. Itu duduknya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdi lahu li nurihi may yasha', kata Allah. Siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, duduk pada mutakin, maka aku bimbing hati dan jiwanya, aku masukkan cahaya ilahi ke dalam qalbunya itu. Maka di saat itulah hati dan jiwa kita tidak lagi terantai dan tertawan oleh hawa nafsu kita. Di situ kita melakukan perjalanan mi'raj kepada Allah itu, Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita ini diberikan Allah kemampuan untuk mi'raj kepadanya. Jiwa yang telah suci, jiwa yang telah mutmainnah itu kecepatannya lebih daripada kecepatan cahaya, Bapak Ibu. Ya. Kecepatan cahaya saja 300.000 kilometer per detik. Kecepatan cahaya ini. Sedangkan kecepatan jiwa yang telah mutmainnah, yang mutakin tadi, yang telah memiliki nafsu yang mutmainnah, radiyah dan mardiyah tadi, itu lebih cepat daripada cahaya. Ya, Allah katakan, wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, bahwa jiwa yang telah suci itu kecepatannya 50.000 tahun. Kecepatan cahaya kilometer per detik. Itu perbandingannya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik, sementara kecepatan nur jiwa yang telah suci 50.000 tahun kecepatan cahaya kilometer per detik tadi. Itulah yang menembus ruang dan waktu tadi. Mampu dia menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi di sini. Nggak terhijab dia. Jadi kalau Bapak Ibu berzikir, jumpa Nabi, Rasul, itu benar. Tapi caranya untuk memahami apakah itu benar atau tidak, itulah dengan sucikanlah lebih dahulu apa yang kita lihat di depan kita. Misalnya ibu tadi zikir la ilaha illallah, atau zikir hati Allah, atau zikir nafas Allah tadi, ada di depan kita itu mengaku dia itu Nabi, Rasul, waliyullah. Jangan kita cepat percaya terlebih dahulu. Sucikan yang ada di depan kita itu dengan menyebut subhanallah. Ya Allah, ya, lindungi aku ya Allah. Ketika kita berdoa tadi itu subhanallah, makna subhanallah itu tembakan apa yang ada di depan kita. Kalau dia lari, berubah wujudnya, hancur, itu bukan ruhania para nabi, para rasul, itu bukan ruhania para auliillah, tapi itu yang disebut namanya sifat penggoda, itulah jin. Tapi makin bercahaya dia, makin nampak wajah, makin senyum dia, disebut subhanallah. Itu apa yang disebut itu yang benar tadi. Tapi di dalam berzikir Bapak Ibu, yang kita cari bukan itu. Ini andai kata terjadi, dan tidak mesti ada dia. Andai kata Allah berikan kepada Bapak Ibu anugerah rahman rahimnya,
Itu jalannya satu-satunya untuk mensucikannya tadi, karena tujuan kita bukan melihat-lihat. Tujuan kita dalam berzikir hanyalah ilahi anta maksudi waridwaka mutlubi. Waridwaka mutlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku maksud, tuju, dan keridhaan lah yang aku cari. Mau ada dia atau tidak, biarkan saja. Kalau udah capek rasanya Bapak Ibu berzikir, tutup dengan la ilaha illallah. Ya, jangan kita tutup zikir kita karena melihat sesuatu. Ya, oh tutup. Jangan. Ketika dibuka tidak ada depan kita, ditutup lagi. Ada dia, berarti bukan mata ini yang melihat, tapi mata ini yang melihat. Ya, bukan ini yang melihat, tapi ini. Itulah yang disebut namanya udah mulai dibukakan Allah mata hatinya. Tapi tujuan kita bukan itu. Kalau sempat itu pula tujuan kita, nampak tadi orang pakai serban ucapan assalamualaikum atau emas besar kuda, besok saya zikir pinggirnya itu, kan ada lagi. Itu yang orang yang tertipu tadi itu, niatnya sudah salah. Ya, mana yang hobi batu cincin, batu cincin terbang-terbangnya itu. Ya, mana suka kris, zahir kris itu nanti itu jin tuh. Mana pula Nabi dan Rasul memberikan kris kepada kita, batu cincin itu jin semuanya. Ya, untuk apa Nabi memberikan batu cincin kris? Nggak ada gunanya. Itu dunia itu. Nah itu kalau orang yang condong kepada paranormal, kepada dukun, ya, itu zahir itu terbang-terbang dia, gila-gila ditangkap, masukkan dia dapat. Ada tasbih dikasih, dibilang pula tasbih itu daripada wali. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang-orang seperti itu, jangan Bapak Ibu harap berzikir dulu baru dapat tasbih, berzikir dulu baru dapat senjata, jangan. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ilahi anta maksudi waridwaka mutlubi. Bagaimana kita mampu memulangkan akan rahasia diri kita kepada Allah tadi itu. Leburlah dan lenyaplah diri kita ke dalam irisan Tuhan. Ini orang yang katakan hidup jaya mati sempurna. Ini perjalanannya ini yang perjalanan nur. Ini yang perjalanan malaikat. Ini perjalanan sorga. Kalau tidak, ada bawa perginya. Perjalanannya perjalanan iblis, perjalanan neraka tadi. Jadi kalau kita sudah mampu memahami ini, hanya tinggal lagi mengamalkan Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu ceritakan, semuanya dari sini, semuanya, tidak ada yang lain. Kalau kita lihat, ya, sinar gamma, alfa dan beta. Sinar gamma itu dari sini dia Bapak Ibu. Nah, ini gamma, alfa dan beta. Sinar gamma itu, nah ini yang dari rock dia. Sinar alfa dari alam malail a'la dan sinar beta dari alam baitul mahmur. Maka dari sinar gamma alfa beta ini disebut namanya proton. Ini neutron. Dan ini elektron. Semuanya ada di sini. Jadi kesempurnaan yang ada di sini, itulah pada bumi ini semuanya. Pada bumi Bapak Ibu. Nah, makanya bumi tadi itu mengandung unsur tanah dia. Semuanya ada di dalam yang ada di planet ini. Kalau kita lihat bulan, ya, bulan ini mengandung unsur bebatuan ini, batu-batuan. Sedangkan planet Mars ini, inilah mengandung unsur tembaga. Sedangkan planet Venus, ya, ini timah. Jupiter, ini yang mengandung perak. Saturnus, ini yang mengandung emas. Sedangkan Uranus, ini yang disebut namanya besi tuang. Sedangkan Neptunus, ini yang besi baja. Pluto ini yang besi magnet.
semua yang ada di sini di Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Minor, Mars ini terhimpun dia kepada bumi ini semuanya. Sini semuanya. Ya, makanya bumi inilah yang disebut namanya syariatnya alam semesta. Di sinilah kita melihat kesempurnaan, kebesaran dan kekuasaan Allah. Di sinilah tempat kita tinggal tadi. Kalau disempurnakan unsurnya, itulah pada diri manusia tadi. Jadi ini yang kita telik Bapak Ibu, perjalanan ini cuma ke atas. Berapa besarnya kebesaran Allah dan kemahasempurnaan Allah tadi. Tak bisa terjangkau dengan akal kita. Maka itu yang disebut namanya dengan langit. Belum lagi ini kita lagi, ini yang matahari ini berapa panasnya? Panasnya yang matahari saja, yang kulit luar ini berapa? Pernah dibaca bukunya Bapak Ibu? Kulit ini yang luarnya 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius itu. Belum lagi panasnya yang di dalamnya 15.000 derajat Celcius. Kita lihat Gunung Merapi yang di Jogja kemarin itu, berapa panasnya itu, sampai-sampai Mbak Rijal itu meleleh hewannya. Iya. Mobil besi lunak itu baru Gunung Merapi, belum ini lagi yang digambarkan Tuhan. Awak saya tapi caput rokok tak berapa kali mendek-mendek itu. Dia. Nah, berapa panas yang kita rasakan kita di dunia ini, di bumi ini sajalah. Lihat Bapak Ibu, jarak bumi kita ini dengan matahari ini. Nah, berapa jarak bumi dengan matahari? Pernah Bapak Ibu mengukurnya? Jarak bumi dengan matahari itu jaraknya 149 juta kilometer. Jaraknya 149 juta kilometer. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, diukurlah sendiri. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Sedangkan jarak bumi dengan bulan ini, ya, ini 450.000 kilometer. Jarak matahari dengan bumi dengan matahari 149 juta kilometer. Sudah kita rasakan panasnya. Apalagi Bapak Ibu yang pulang dari Makkah, ada 40 derajat Celcius. Udah banyak itu. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, masak air saja berapa derajat bermasaknya matinya? 100 kan? 100. Pernah Bapak Ibu masukkan celupan jari itu merasakan panasnya? Enggak pernah dia. Ini memang menggambarkan begitu peristiwa ini. Mestinya kita berpikir akan melihat akan kebesaran Tuhan tadi. Berapalah buminya ini kalau kita lihat jaraknya dari matahari. Itu baru matahari, belum lagi matahari yang lainnya Bapak Ibu. Matahari itu bukan satu, banyak matahari itu. Cuma yang terdekat yang kita lihat ini matahari. Ada yang lebih besar daripada matahari ini lagi. Ini yang terdekat dengan bumi ini, jaraknya 149 juta kilometer itu. Ada yang lebih besar daripada itu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan tadi. Kalau dilihat bumi ini saja daripada luasnya alam semesta yang bisa dilihat dengan alat itu oleh ilmuwan itu baru 14 miliar tahun. Itu memakai kendaraan cahaya, bukan unta. Ya, cahaya itu, cahaya saja 1 detik 300.000. Baru dia mampu menembus planet yang terjauh, bintang yang terjauh, apabila cahaya tadi dalam melakukan perjalanan 14 miliar tahun cahaya, barulah terlihat dia planet yang terjauh. Belum luas semesta. Jadi kalau kita lihat jaraknya bumi dengan batas, ya, batas terjauhnya alam semesta, andai kata ini bumi, dilihat dari ini 14 miliar tahun cahaya tadi, segini bumi itu baru Bapak Ibu. Nah,
kayak sebutir debu yang berada di padang Sahara. Sebutir debu yang ada di padang Sahara yang amat luas, itu bumi. Sekadang pun itu titik awa ado di dalamnya tuh, alah dulu gunung di dalamnya tuh. Apa yang bisa wak sombongkan itu? Sekadang pun luasnya alam semesta, ditengok akhirnya planet-planet bintang terjauh yang dilihat dengan alat itu 14 miliar tahun baru sampai ke batas itu, baru planet yang bisa ditengok. Iya, nggak bisa ditengok, nggak bisa. Bandingkanlah itu, kalau kita ukur bumi kita ini dengan ini, jauhnya planet itu sagadang ke Bapak Ibu. Akhir dia berterbang pantas, Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah, surah Al-Qari'ah, surah Al-Adiyah, pada kiamat itu manusia, gunung, bumi ini berterbangan seperti aneh-aneh, seperti debu. Memang debu kecil. Apa yang bisa kita sombong? Nggak bisa dia. Nah, kenapa kamu tidak berpikir, kata Allah? Ini sini kita prosesnya. Tapi walaupun bumi itu kecil dari pandangan alam semesta dan kita adalah bumi, namun orang yang beriman diberikan Allah lebih lapang, lebih luas daripada alam semesta itu. Itulah dia beserta Tuhannya. Jadi tidak perlu digampangkan dan dirisaukan hidup. Hidup saja mengikuti kehendak dan maunya Allah, maka Allah permudah perjalanan hidup kita tadi. Kita di sini sebagai khalifahnya, Bapak Ibu. Makanya bacalah akan kebesaran-kebesaran Allah. Pada alam ini dipertaruhkan Allah kebesaran sifat-sifatnya, ma'ani dan maknawiyahnya. Kalau disebut dalam ilmu sifat 20, ya, planet Mars ini, ini yang sama kalam, ya, ayat, ilmu, ayat, kudrat, dan irodat. Ya. Sama basar, kalam, ilmu, hayat, kudrat, dan irodat. Yang ke bawah ini, inilah yang tadi sami'un, ya, basirun, mutakallimun, alimun, ya, hayyun, qadirun, dan muridun. Ini dia. Ini yang ma'ani, ini yang maknawiyah. Sedangkan pada bumi ini dipertaruhkan sifat apa? Wahdaniyah. Bumi wadahnya. Makanya di bumi inilah kita mampu dan bisa membaca akan keesaan Allah. Karena bumi ini alam yang sempurna. Diperkecil ya yang tubuh ini. Kenapa? Kalau dikumpulkan alam semestanya sempurna pada bumi. Nah, kalau bumi itu diperkecil lagi skopnya hanya tubuh manusia. Bumi ini diperkecil skopnya itu yang tubuh ini diperhalus, itulah namanya hati. Hati diperhalus, itu namanya asma. Asma diperhalus, itu namanya sifat. Sifat diperhalus, kembali dia kepada zat kembali. Makanya ia berada pada kehampaan. Itu yang langit sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Langit itulah dia nggak bisa dideteksi dia, karena dia tersembunyi batin. Ini cuma syariatnya saja nih, bukan ini yang langit. Kalau ini dikatakan langit, salah Bapak Ibu. Apakah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke planet Mars? Dia ke Jupiter? Tidak, ya. Dia memakai perjalanan nur di sana. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya sebelum akhir kehidupan kita ini berakhir, kita telah mampu menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan membaca tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah pada alam dan pada diri kita. Maka jiwa dan batin kita tidak lagi terantai dan terikat oleh hawa nafsu. Dia mampu menembus ruang, waktu, dan tempat tadi. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.